Oke, selamat datang di Screening Saham. Ketemu lagi dengan saya Idris Herkan Apandi. Pada malam hari ini saya memberikan edukasi bagaimana cara membeli saham agar saham yang dibeli tidak turun dulu. Itu poin pertamanya ya. Kalau masalah kemungkinan naik itu adalah peluang. Tapi setidaknya peluang untuk tidak turun itu yang lebih 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 penting ya. Memang spekulasi tinggi, harapannya naik terus ketika yang lain pada borong. Tetapi kalau saya, walau waktunya agak lama, yang penting sahamnya tidak turun. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita cari dulu daftar saham incaran kita, terutama yang memiliki diskon MA 200 dengan harga sekarang masih di bawah. Jadi kami mencari saham-saham yang di bawah, walaupun dia tidak lagi uptrend, dia setidaknya memberikan diskon ya. Ini di sini misal ya, yang hijau ini diskon dari MA itu cukup jauh ya. Contoh INKP ya. MA 200-nya di 8.300, harga sekarang 6.500, harga sudah di atas MA 10 ya, INKP. Nah, diskonnya 27% ya. Kalau mau balik ke MA 200-nya ada safety 27%. Kita coba cek apakah INKP ini boleh masuk sekarang atau tidak. Bagaimana caranya? Ayo kita belajar bersama di INKP ya. Oke, sebelum lebih jauh, yang belum subscribe silakan subscribe dan belum berlangganan silakan berlangganan. Bukti keseriusan pendukung channel ini agar terus aktif memberikan edukasi tentang saham ya. Silakan INKP ya. MA 200-nya terpaut 17% ya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat supportnya. Support baru terbentuk di 6371 ya. Kemudian resistan terdekat di 6.700, ada sekitar 250 poin ya. Ya, kita lihat. Untuk masalah harga memang masih di bawah ya, tetapi INKP belum bisa breakout. Ini disebut high high apa low high, apa ya, tertinggi. Saya lupa. Setidaknya pembalikan arah itu lower high-nya harus di breakout ya. Ini kan membentuk high low yang baru ya. High yang terbaru, tetapi takutnya lower low yang baru, takutnya kalau breakout. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Gini ya. Kita lihat dari segi asing. Dari segi asing ini ternyata belum ada sentimen yang kuat membuat asingnya masuk di INKP ya. Potensinya bagaimana? Saya takut kalau asing masih keluar ya, kemungkinan besarnya sideways ya. Kalau mampu bertahan di support lower low-nya ya 6.300. Tapi kekhawatiran saya ini saham bisa membentuk lower low yang baru. Kami belum bisa ambil, dilihat dari stokastik RSI-nya. Silakan stokastik RSI-nya di sini ya. Dia sudah di angka
melebihi 70 ya. Ya, stokastik itu 20 70. Di tengah-tengah masih boleh ya. Tergantung arahnya lagi. Memang ini masih berpeluang melanjutkan pembelian ya, melanjutkan akumulasi, tetapi akumulasinya sudah melewati batas 70%, ini dianggap sudah jenuh beli. Nah, kalau sudah jenuh beli, apa yang terjadi? Selanjutnya adalah distribusi. Walaupun distribusinya mungkin bisa pelan-pelan, bisa juga sadis ya. Tapi setidaknya di INKP tertahan ya, di tertahanlah, setidaknya tidak membentuk jenuh beli yang terlalu jenuh jual yang terlalu dalam yang kemarin. Tetapi ini karena sahamnya belum bisa naik, kemudian RSI-nya masih di atas, saya duga nanti akan ada distribusi sekali lagi ya, membentuk gelombang yang baru. Jadi saya untuk saham yang seperti ini, walaupun terdiskon dari MA yang cukup jauh, MA 200 ya, 17%, takut nunggunya lama. Jadi kita tidak benar-benar di bottom belinya. Jadi kita menunggu, apalagi RSI-nya berada di atas. Asing masih jualan ya, dikhawatirkan ada distribusi kembali. Seperti itu analisisnya. Ini murni teknikal ya, tanpa melihat fundamental seperti apa. Kalau kita melihat memang ya korelasinya, contoh ya, di sini terjadi beberapa hari ya, sudah sampai puncak RSI, dan kalau sudah sampai puncak, beberapa kejadian ya tidak tidak bagus untuk melakukan pembelian. Sebaliknya dia turun ya. Nah, ini RSI-nya masih di bawah, tapi dengan peningkatan RSI di atas, ternyata sahamnya juga tidak berhasil naik secara jauh ya. Sama ini. Jadi setidaknya kita bisa melepaskan barang yang kita punya. Naiknya dikit. Padahal pembelian ini, RSI ini mendeteksi dari pergerakan ada hubungannya dengan volume juga ya. Volume pembelian. Pembeliannya meningkat, tapi harganya belum bisa naik ya. Kemudian ini makin turun. Nah, yang dikhawatirkan adalah di zona ini RSI sudah terlalu tinggi, tapi saham tidak terlalu naik ya. Akibatnya yang punya barang nggak mau beli lagi ya, karena sudah jenuh beli. Selanjutnya mereka, para trader itu pindah ke saham yang lain. Akhirnya dijual lagi sehingga nanti jenuh jual. Sampai ke jenuh jual baru boleh ambil. Atau yang kedua, secara teknikal, breakout mematahkan tren turun ya. Seperti itu. Itu analisisnya. Sebagai contoh, kita coba cek lagi di saham yang lain yang diskonnya ya cukup besar ya. Di sini ada MDKA. MDKA cukup besar juga diskonnya. 44% dari MA 200 ya. Kemudian ada SMGR ini ya. Diskonnya 41% dari MA. SMGR boleh dilirik ya. Kemudian PGO. PGO ini diskonnya 24% dari MA. Setidaknya peluang turun lebih dalam itu kecil. Intinya seperti itu. Coba kita lihat SMGR.
Apalagi musim sekarang belum ada sentimen-sentimen ya, perbaikan ekonomi, perbaikan kinerja dari emiten-emiten mengingat dolar 16.400 ya. Oke, ini MA 200-nya downtrend-nya, SMGR belum ada pembalikan arah, malah malah ini areanya masih turun ya. Tetapi yang menarik di sini mungkin ya bisa memberikan pantulan. Kenapa saya berspekulasi ya, setidaknya ini tidak jebol dari 2780-nya ya. Ini ya saya sempat ambil ya, cicil beli di benar-benar di bawah ya. Saat ini aman, tapi kalau longsor breakdown dari support ini ya terpaksa dalam keadaan rugi, dijual dalam keadaan rugi. Saya memandang kenapa saya ambil ini saham. Pertama, asing masuk ya. Yang kedua, posisi di bawah ini ya. Ini indikator beli itu jika ini kan nilainya 4 poin ya. Lebih udah di bawah 20. Artinya ini sudah jenuh untuk dijual ya saham-saham ini. Kalaupun trader memaksakan untuk dijual, mereka jual dalam keadaan rugi karena tidak ada ini mau ambil harga berapapun ya, jual 2780 kemarin mereka dalam keadaan rugi. Jadi seperti itu analisanya sehingga kami berani memutuskan untuk beli SMGR di harga 2780. Apakah terlambat? Ya, menurut saya masih bisa dibeli ya, karena baru ya 0, lah ya, 0,8% cuannya belum balik secara modal ditambah komisi broker ya. Jadi melihat asingnya sudah mulai masuk, kemudian jenuh jualnya masuk, ya akhirnya di sini sampai kepada nanti RSI-nya bergerak ke atas. Namun ya, jika di harga saham tidak ada perubahan, RSI-nya sudah di atas, ya cuan tidak cuan, ya kita harus lepas ya, harus lepaskan, dikhawatirkan nanti ketika distribusi membentuk lower low yang baru. Jadi itu analisanya kita main aman, keamanannya ada di jenuh jual dan jenuh beli. Kalau sekarang ya masih di level 32 menuju 70 masih panjang ya. Seperti itu. Ini pernah terjadi ya, jenuh jenuh beli sudah, tapi belum sampai ke level 20%-nya ya. Masih ngambang ya. Kemudian naik pembelian tapi saham harga saham tidak naik ya, padahal RSI-nya naik. Nah, yang seperti ini kalau sudah di atas itu jangan ya. Itu menurut analisa kami jangan masuk, benar ya. Karena setelah RSI-nya jenuh beli, terpaksa mereka harus distribusi sampai ke titik ini baru boleh. Seperti itu. Setidaknya ini kita tahu kapan kita jual dalam keadaan rugi sekalipun, yaitu jebol jebol support 2780 atau 2790 dengan volume perdagangan yang tinggi. Kalau sekarang itu kan turun tapi volumenya rendah. Artinya apa? Itu sedikit ya menjual ya. Ini masih menunggu momentum saja. Kalau ada sentimen positif sedikit saja lah ya, ini akan ngegas. Sekarang itu kan sentimennya belum ada. Seperti itu. Oke, lanjut ya.
Oh, tuh yang mau tabel ini ya, tabel ini bisa diganti ya. Misal saya mau ganti BBRI, walaupun di list sudah ada BBRI, nanti link Excel ini ada di kolom komentar, silakan untuk dilihat Bapak Ibu. Saya izinkan mengganti ya, yang penting di support aja channel ini ya. Ini banyak sekali rumus yang saya buat Excel Finance ini ya. BBRI sekarang dari MA 200-nya masih terdiskon 17%. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana strateginya? Coba kita lihat BBRI. Ini kita nggak usah panjang-panjang pembahasan sahamnya, cukup ilmunya ya. BBRI ilmunya cukup volume, lihat asing, lihat stokastik, lihat pergerakan asing ya, mengarah atas atau bawah. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Di sini sebelumnya kami juga pernah masuk ya di perdagangan sebelumnya. Ini kami dapat cuan 10% dan kemarin juga sudah jualan. Hari ini hanya titip sendal saja ketika turun. Kami berspekulasi saham ini tidak akan breakout lagi lebih jauh, tetapi akan melakukan sideways. Dari mana tahunya? Di sini. Daya beli daya belinya tadi 100% ya kami lihat. Itu benar-benar pembeliannya sudah melebihi kapasitas ya RSI-nya. Artinya apa? Nggak ada lagi yang mau beli. Karena daya belinya sudah full tarikannya ya. Kemarin 2 hari 10% ya. Kami melihat karena RSI-nya sudah di atas, siapa lagi ini mau beli? Ya benar, setelah dibuka open gap, ya makin turun, makin turun. Dan hari ini juga turun. Ditambah lagi, untuk sekarang belum ada sentimen yang meyakinkan di saham perbankan. Ya, kemarin aja. Jadi kita itu sifatnya menunggu, ya, menunggu sentimen, tetapi siap-siap belinya di bawah. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kalau mungkin yang trading harian memang perlu mengamati chart, ya. Kalau seperti ini, ya, begitu memotong, oh, udah di bawah, artinya sudah over oversold ya, jenuh jual ya. Jadi kami mencoba masuk. Kalau sekarang overbought, ini jenuh beli. Jenuh beli, kami sarankan kalaupun merasa sahamnya murah, hanya titip sendal ya. Hanya titip sendal kami dapat di harga 4090. Jadi seperti itu, hanya titip sendal 5 lot saja ya. Karena ini asingnya tidak serius ya. Asingnya belum serius masuk. Terbukti hari ini keluar. Kemudian ini sudah di jenuh beli. Ya kalau sudah jenuh beli, kapan waktu yang terbaik untuk melakukan pembelian? Tunggulah ya. Tunggu setidaknya menyentuh RSI di 20% ya. Seperti itu. Memang kalau untuk penjualan yang lebih baik, garis hijau ini sudah memotong indikator garis merah. Itu juga strateginya. Tetapi kita juga lihat chart, kalau sampai membentuk lower low yang baru, ini menjadi support ya, 3.800 ini ya, jadi support yang baru. Memang analis kemungkinan kecil ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dolarnya masih tinggi, sentimen apa surplus, sentimen positif juga belum ada di perbankan, khususnya nasional ya, bukan global, sulit juga BBRI akan berkembang
Apalagi dari kinerja tumbuhnya hanya single digit di 4% atau 5% ya. Kemudian bagaimana dengan saham perbankan lainnya? Langsung saja yang boleh dibeli itu kami masuk di BBTN. BBTN karena masih ingin melaju ke atas ya. RSI yang garis hijau di angka 58, garis merah di 42, dengan pembatasan risiko di 1050 ya, seperti itu. Kami dapat cuan 6% ya dengan menggunakan metode beli ketika jenuh jenuh jual ya, seperti itu. Ini nampak sekali ya, walaupun cuannya tipis, beli ketika jenuh jual ini dapat ya 1105, kemudian ini naik terus sampai ke overbought-nya dan ternyata tetap turun ya, seperti itu. Kemudian ini walaupun tidak sampai, bagaimana ini tidak sampai ke jenuh belinya ya, tapi setidaknya kemarin niatnya nitip sendal aja ya. Benar, garis hijaunya memotong ya. Sudah ada pembalikan arah. Jadi niatnya hanya titip sendal, dapatnya 6% ya, seperti itu. Kemudian banyak kasus hati-hati di BMRI. Memang dia agak laju kemarin ya. Niatnya juga kami titip sandal juga ya. Ini dia longsor, tetapi RSI-nya dalam semangat semangat untuk melanjutkan pembelian ya. Tetapi kalau yang sekarang, gimana strateginya? Ini di angka 99% ya. 99% semangat para investor, trader melakukan pembelian di saham BMRI. Hari ini asing juga keluar. Jadi dengan membaca RSI ini ya, kalau Bapak Ibu untuk agak jangka panjang ya titip sendal aja dulu. Karena peluang untuk melanjutkan itu adalah harus daya beli maksimal. Sementara daya belinya sudah di angka 99, ini 100 nih. Ya kalau udah 100, selanjutnya adalah distribusi. Ya tapi ini hanya apa namanya ya, rambu-rambu saja ya. Di market memang banyak komplek ya yang mempengaruhi harga ya, tetapi setidaknya dengan panduan ini berhasil ya. Contoh, contoh kami di ini ada ADMR masih hold, ADMR masih hold ya. Kita masuk memang ya, masuk tipis 1020, 1025, niatnya hanya titip, kalaupun tidak mampu naik ya rugi-rugi tipis ya. Cuma ya, cuma kita menganalisis dari pergerakan asing yang mulai masuk banyak ya, foreign flow-nya arahnya atas. Kemudian apa yang buat kami yakin di sininya, di sini RSI-nya dalam keadaan jenuh jual ya. Yang penting asingnya kalau tidak jualan itu tidak bisa ya, roboh-robohnya lah lokal ya. Kalau asingnya nahan masih aman lah ya. Tetapi hari ini ya asingnya ada take profit ya 1-2% ya di sini. Tetapi jangka panjangnya setidaknya jenuh jenuh jualnya masih ya, karena masih di level 32. Kalau sudah melewati angka ini ya, garis 75 ini ya, garis 75 menandakan
jenuh beli. Nah, itu aja. Kami masih hold di sini. Kemudian di PGO ya, PGO. Kita lihatkanlah PGO walaupun turun masih kita hold. Tapi ya sebaiknya ini saham belum mampu breakout lagi ya. Ya kalau yang punya barang ya dikurangi saja ya. Kalau hanya sekedar titip sandal sih nggak masalah. Karena supportnya di 890 ya. Kalaupun jebol ya tipis 1-2% ya. Hanya titip sandal. Jadi menganalisa dari PGO ini sama ya. Sahamnya belum naik benar tapi pembelian sudah cukup banyak. Akhirnya dalam fase jenuh beli. Akhirnya ya jualan. Ya, tunggu sampai memotong, artinya positif jenuh beli. Kalau garis hijaunya sudah mulai memotong. Nah, di sini yang meyakinkan kami juga asingnya tidak terlalu banyak ya jualan karena pernah diakumulasi asing ya. Nah, asing walaupun ada keluar masuk net sale-nya tipis. Jadi kami masih hold aja lagi menunggu ya, menunggu eh, garis hijau memotong garis merah menandakan positif jenuh, positif jenuh. Kalau di sini ya, di sini pernah terjadi ya. Ini titip sandal ternyata breakout, tetapi hari berikutnya dia sudah mulai jenuh beli dan mulai turun. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita gunakan RSI saja dalam beli saham-saham yang di bawah. Beda cerita dengan profil trader yang tinggi ya. Ada satu saham Papa PP yang bagus menurut saya, disclaimer, BRPT. BRPT bagus, kami mencoba titip sandal di harga 940, tidak dikasih ya. Ya, nggak masalah, nggak dikasih. Kita coba nunggu hari Senin lagi. Karena apa? Saya yakin ya arah ini ya. Ini ada korelasinya dengan pembelian ini. Kalau di sini kan jenuh beli, sudah nyampai levelnya hampir jenuh beli, ada pembalikan, garis hijau ini sudah memotong. Jadi pembelian kuat, ya sampai di sini sudah pembeli kuat, kemudian melakukan markup untuk distribusi sebenarnya ini ya. Selanjutnya adalah distribusi benaran ya sampai ke titik sudah jenuh jual. Ini udah jenuh jual. Banyak investor yang bertahan karena mungkin di sini nyangkut ya karena sudah mampu melewati MA 200. Harapannya ya bullish tapi karena di sini sudah jenuh beli ya para trader yang cuan ya dijual dulu ya sambil nunggu harga di bawah. Jadi Bapak Ibu kita menunggu eh, garis hijau ini, garis hijau ini sudah sampai ke jenuh jual sebenarnya. Banyak sekali yang ngantri tidak agresif jadinya ya. Padahal beda 10, beda 5 poin harusnya yang 8.000 ini dimakan ya. Tetapi ya bid lot yang bid ini ngantri aja. Siapa yang mau jual, ayo tampung. Jadi seperti itu. Kemudian cuan tipis di BSDE seminggu yang lalu kami rekomendasikan itu saham di bandari asing ya. Terpaksa hari ini dilepas juga. Analisanya bagaimana? Sama, beli ketika eh, jenuh, hampir jenuh beli ada pembalikan arah hijau ya.
Dia niatnya titip sandal sudah kami perkirakan ya. Kemudian sini hari ini ya harus di take profit dulu karena apa? Sudah jenuh beli. Jadi begitu juga ya. Caranya itu lihat RSI aja yang aman. Ternyata kalau kita beli ketika harga saham di jenuh jual, saya memandang saham itu tidak terlalu turunnya. Demikian Bapak Ibu, saham itu tidak terlalu turunnya. Coba kita cek di Pani ya. Ini buat profil yang tinggi ya. Pani sebenarnya menarik ya. Disclaimer, ini Pani menarik, dia akan tertahan di 15.000. Karena apa? Karena dalam fase ini nol tadi itu. Tapi kami profil risikonya rendah. Jadi cari saham yang eh, apa namanya ya, yang kalaupun turun turunnya dikit lah, kalaupun naik ya naiknya pelan. Profil risiko sedang seperti itu. Kalau profil risikonya tinggi, ya silakan ya. Disclaimer di Pani sudah jenuh jual, itu artinya adalah beberapa trader investor itu banyak nahan barang ya. Ini berharap ada akumulasi lagi ya. Seperti itu, kalaupun mau masuk dari beberapa pengalaman membaca stokastik RSI ini kemungkinan arahnya atas, tapi bisa saja sahamnya tidak terlalu tinggi naiknya ya. Tapi ingat saja ya, kalau sudah oversold ya, overbought ya, jenuh beli ya, Bapak Ibu juga harus lepaskan sahamnya karena selanjutnya adalah distribusi. Beberapa contoh di sini ya, akhirnya turun lagi. Belinya kapan? Nah, di sini nih. Titip-titip dulu sandalnya sampai sampai garis hijaunya memotong garis merah ya. Kalau sudah di bawah namanya titip sandal ya. Kalau modal tipis beli satu lot dulu, dua lot dulu. Tapi ketika garis hijau serius memotong arah atas, itu boleh masuk lagi ya. Seperti itu disclaimer. Semoga Bapak Ibu yang menonton channel ini jangan langsung aktif ya. Buktikan dulu aplikasi dari RSI. Kalau saya sendiri sudah membuktikannya ya. Seperti itu. Saham lain ASI sudah ya. ASI belum belum mampu, sudah menanjak ke jenuh jual. Jadi begitu Bapak Ibu, mungkin kalau auto ya, ini menjadi alternatif juga auto. Setelah titip sandal ini ya, garis hijaunya Bapak Ibu bisa akan lihat, hijau sudah memotong garis merah, artinya akan ada pembalikan arah karena yang pertama auto di support ya, yang kedua RSI-nya arahnya atas. Kalaupun ini tidak naik banyak, setidaknya ini akan mengarah sampai kemana dia ya, sampai hmm, garis hijau ini memotong ke bawah lagi garis merah, itu penanda Bapak Ibu harus jualan ya. Kemudian kita lihat juga di BRIS. Saya memang acak-acakan, ini bukan rekomendasi saham, disclaimer, tapi ilmunya sebagai contoh. Jadi di BRIS itu belum mampu lagi breakout tinggi ya. Karena dalam posisi sudah akumulasi ya. Akumulasinya sudah di puncak ya. Ya selanjutnya ya secara RSI distribusi nantinya. Tapi distribusi apakah
nanti akan mantul MA 200 lagi atau malah jebol MA 200-nya. Jadi seperti itu. Oke, demikian ya. BBNI bagaimana? Kalau tadi kami melihat ya terpaksa ada take profit dulu ya. Take profitnya karena sudah jenuh beli ya. Udah 96% tadi kami melihat di 100%. Senin bayangannya masih akan turun ya. Karena dari RSI-nya sudah terlalu tinggi. Nah, yang hati-hati di luar dugaan kami ada di Goto. Nah, ya. Jadi tidak selamanya juga teori dari RSI ini benar ya. Ada satu keadaan ternyata Goto malah naik ya. Padahal kami melihat di zona 800 ini sudah jenuh beli. Ya, beberapa hari ini ya kami hanya menunggu dia turun lagi karena RSI-nya sudah ketinggiannya sudah menyentuh 100,4. Itu udah di luar kapasitas akumulasi secara RSI, selanjutnya harus ke bawah. Tetapi hari ini ya diangkat positif. Mungkin ada sentimen yang lain atau diangkat positif ini supaya Senin mereka distribusi. Ya, kita nggak tahu. Bagi profil risiko yang tinggi, memang dia breakout. Jadi buy on breakout itu kalau ya IHSG-nya juga mendukung ya. Coba kita lihat IHSG. Harusnya IHSG yang pertama ya. Buy on breakout itu jika IHSG-nya juga mendukung. Kalau IHSG-nya juga udah jenuh beli ya, ya dikhawatirkan nanti juga ke bawah lagi ya. Tapi kalau IHSG-nya masih di pertengahan ya, boleh lah ya. Atau dalam tren IHSG yang naik. Ini kan IHSG membentuk lower high high low yang baru ini ya. High low yang baru. Kalau nggak jadi, kalau Senin merah ini positif jadi high low yang baru ya. Yang high tertinggi tapi arah bawah ya. Disebut juga high low yang baru. Kalau membentuk high low yang baru, artinya potensi IHSG masih dalam keadaan downtrend. Walaupun ya kalau kita coba cek breakout nggak, belum ya. Tapi ekornya sudah mampu breakout double bottom dari IHSG. Mungkin mereka mengkaji dari sini ya. Tetapi kalau dari stokastiknya sudah jenuh beli juga ya. Ya selanjutnya adalah distribusi. Bandar take profit lagi ya seperti itu. Disclaimer, mungkin ini ilmu bisa bermanfaat ketika saya tunjukkan ada loh ternyata berdasarkan RSI ternyata ada juga saham yang naik yaitu di Goto ya. Nih, Goto kami perkirakan apalagi asingnya keluar terus ya. Asingnya ini take profit ya. Di harga 80 ini take profit ya. Banyak take profitnya. Kemudian jenuh beli. Di saat jenuh beli dia naik ya. Didorong oleh asing. Tapi saya takut di Goto minggu depan akan distribusi karena kemampuan bertahan di jenuh beli ini ya paling mampu seminggu ya. Ini sama pernah jenuh beli tapi akhirnya turun lagi. Nah, kalau mau beli ya nunggu di lembah, sabar-sabar aja Bapak Ibu. Karena banyak emiten yang lain ya. Kami kemarin mengamati MAPI tadinya ya. MAPA ya, sorry. MAPA. Sebenarnya masih banyak ya saham
di IHSG. Nah, di MAPA ini kami tertarik juga, tapi ya belum jenuh jualannya ya. RSI masih belum ditembus 20%-nya. Yang jenuh jualan ya di sini nih. Nah, tapi setidaknya rambu-rambu kita tidak masuk adalah RSI-nya sudah tinggi. Itu aja intinya. Kalau kita punya antisipasi ya, memang mungkin ya, beli aja nanti bakal naik. Tetapi kalau beli pada saat RSI-nya tinggi, itu peluang turunnya lebih besar. Itu intinya. Studi kasus beda cerita dengan Goto. Tapi kebanyakan beli saat RSI-nya tinggi, ujung-ujungnya longsor. Apa sahamnya? Di sini mungkin ada di list saya ya. Ini asik di list saya MDKA mungkin ya. Ada nggak MDKA? Ini ini MDKA balik lagi ke 16. Nah, ini Bapak Ibu begini ya. Kalau kita beli di zona ini ya, setidaknya di zona masih zonanya jenuh jual, kemungkinan longsornya kecil lah ya dibanding ceritanya di sini ya. Kalau MDKA sudah di atas, kemungkinan breakout lebih atas lagi, itu kemungkinannya kecil. Kemungkinan besarnya kalau ini sudah distribusi kemudian di bawah lagi. Jadi seperti itu. Kemudian coba kita lihat Japa. Japa ini trennya lagi bagus ya. Diduga akan breakout. Ya, di Japa kami melihat ini akan mencoba breakout karena dalam posisi masih RSI-nya masih di ya, pertengahan ya ngambil ngambil posisi baru. Jadi saham ini walaupun sudah di posisi jenuh jenuh beli ya, dia turun itu turun tetapi tidak membuat sahamnya turun. Nah, yuk gimana itu? Dia turun tetapi tidak membuat sahamnya turun dari posisi uptrendnya. Nah, ya. Artinya yang menjaganya mungkin MA50 lah ya. Nah, ya, MA50-nya. Kemudian dia di bawah di sini tepat dia menyentuh MA hampir menyentuh MA50 dan lanjut lagi kenaikan. Saya duga nanti apalagi menghadapi bulan puasa consumer good ini bakal breakout karena RSI-nya tidak dalam keadaan jenuh beli. Jadi seperti itu. Jadi mencari saham-saham yang penting beli ketika benar-benar market dalam keadaan jenuh jual. Kalau banyak yang jualan, peluang untuk turun lebih besar. Mungkin itu saja ya. Saya akhiri diskusi malam ini. Selamat malam.